Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ditya Haris dari kelas 1 DMK ITB NRP 3125 500044. Nah, di sini saya akan eh, menjelaskan tentang apa-apa yang sudah dipelajari di semester 1 ini terkait dengan workshop web design terkait dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Di sini saya menggunakan contoh dari project yang terkait dengan web workshop design itu, yakni PPL, yang saya ambil temanya PPL saya tentang eh, web untuk kontrol lampu di rumah yang berbasis IoT. Jadi di sini web ini akan mempunyai halaman-halaman yang berfungsi untuk mengontrol lampu dan itu berbasis IoT. Nah, ini pertama saya akan mau menjelaskan dulu web ini tentang apa yang saya buat. Di sini kita masuk ke halaman utama webnya, halaman landing page-nya, langsung dijadikan eh, dijadikan halaman web login. Ini ada Lumio yang untuk nama branding dari web ini tentang web pintar untuk kontrol lampu di rumah. Basis saya di sini ada logonya atau logo brandnya, gambar brand. Terus di sini ada eh, layout untuk mengisi data untuk login, dan di sini ada admin dan ada user. Untuk di video kali ini saya akan menjelaskan HTML, CSS, dan JavaScript sedikit di bagian user dan halaman loginnya. Nah, di sini selanjutnya ada eh, input atau untuk menginput email email emailnya itu bukan email atau email yang lain, tapi email buatan sendiri, ya ini user atau admin. Karena kita akan membahas user, kita menunjukkan user dan passwordnya. Sebenarnya di sini masih statis, jadi untuk tampilan password itu belum bisa. Nah, di sini ada remember me juga belum berfungsi, cuma sebagai tampilan layout. Nah, saat kita login, sign in, kita akan dibawa ke tampilan dashboard dari user, dengan role user. Di sini ada menu-menu layout untuk mengontrol lampu secara via web, jadi bisa jarak jauh. Di sini saya sebenarnya juga sudah mengimplementasikan atau mengintegrasikan dengan backend, menggunakan backend dan menggunakan database-nya itu menggunakan Firebase. Tapi di sini saya tidak akan membahas dari segi backend-nya dulu, tapi akan lebih menggunakan dan menjelaskan dari segi front end, yakni CSS dan interaktif dari JavaScript. Nah, di sini pertama di atas ada navbar yang berisi logonya dan nama brandnya ini. Lalu di sini ada tombol untuk mengaktifkan atau menonaktifkan lampu secara bersamaan. Nah, saat ini ditekan, semua lampu akan menyala secara bersamaan. Terus di sini juga ada icon dari icon lampu itu seperti emoji yang diberi styling CSS agar saat dia off itu filternya warna abu-abu atau seolah-olah itu lampunya mati. Kalau saat nyala, nah itu lampunya berwarna
kuning dan ada shadow-nya. Lalu di sini ada producer, ada tombol logout, ada page producer, ada tombol logout. Lalu di sini ada eh, dashboard, ada dashboard untuk kontrol lampunya. Nah, di sini ada misal ada lampu satu yang itu non dimmer, non dimmer ini berarti nggak bisa diatur keterangannya. Ada non dimmer juga dan yang terakhir ini ada yang dimmer. Nah, di sini ada page off atau on-nya, jadi ini kayak seperti misalnya kita on, ya akan on dan warna page-nya akan berubah. Kalau off, ya akan off. Lalu ada lampu selanjutnya sama juga seperti yang di atas. Terus ini ada page non dimmer, ini khusus untuk menandai lampu itu non dimmer dan tidak bisa diatur keterangannya seperti yang lampu ketiga ini. Dan di sini ada batch offline atau online. Nantinya ini digunakan untuk menandai apakah perangkat lampu itu sudah terhubung dengan jaringan atau internet. Jadi kita bisa mengontrolnya atau bukan. Ininya status lampu, apakah lampu itu terhubung ke jaringan sehingga bisa dikontrol atau sedang offline. Itu integrasinya ke ISP-nya nanti. Nah, terus di sini yang tadi yang dimmer itu ada beda, ada slider untuk mengatur keterangannya. Terus di sini ada juga apa namanya toggle on off berbentuk bulat ini, terus di dalamnya ada bulat juga. Ini minimalis. Kenapa saya memilih tombol seperti ini karena minimalis, menunjukkan bahwa ini tombol yang sering kita jumpai juga. Terus kita ke rooms, ke halaman berikutnya, ke rooms. Ini room untuk mengatur apa namanya lampu tersebut secara bersamaan gantung apa ruangannya. Nah, di sini sebenarnya kita bisa mengatur apa saja lampunya, apa saja lampu yang ada di room itu di dashboard user, di dashboard admin. Maaf. Nah, di dashboard user kita hanya diberikan dari apa yang admin berikan. Jadi ya berarti di admin itu yang centang hanya lampu satu dan lampu dua untuk kamar mandi misal. Dan di basecamp itu tidak ada lampu untuk ini anda tidur, ini ada lampu, ini lampunya masih sama-sama karena ya lampunya contoh lampunya itu masih sedikit, masih tiga aja. Nah, di sini ada on off sama kayak tadi sih. Nah, di sini tadi kita sampai di layout dari rooms. Nah, tadi ada pertama di sini misal ada ruangan satu yang sudah dibuat oleh admin, di admin. Di sini ada misal kita di admin itu buat ruangan dengan nama basecamp, tapi dia belum menginput lampu, jadi belum ada lampu di sini. Nah, di page di kartu selanjutnya ada kamar mandi, ruangan kamar mandi. Di sini ada total lampunya ada 2. Nah, di sini ada lampu 1 dan lampu 2 beserta page apakah statusnya online, offline atau online dari kedua lampu tersebut. Lalu di sini juga ada lampu di kartu ketiga cuma 1 lampu, jadi di sini cuma 1 lampu. Kurang lebih seperti itu di rooms. Lalu di bagian schedule ini ada jadwal-jadwal yang sudah di setting oleh admin, jadi admin juga bisa membuat jadwal dan di user itu hanya bisa untuk menonaktifkan atau aktifkan jadwal saja yang sudah dibuat oleh admin.
Nah, misalnya sini ada jadwal jam 22.40, days ketiga itu berarti hari Senin, Selasa, Rabu, berarti hari Rabu. Itu misal kalau dinonaktifkan dia tidak jadwalnya tidak akan diterapkan. Kalau diaktifkan berarti jadwalnya akan diterapkan dan pada saat jadwal nanti misal ini all on itu nanti lampunya akan menyala semua. Nah, sama seperti halnya yang bawah juga ini berarti semua hari dari Senin sampai Minggu dengan lampu satu on. Nah, lampu satu on di jam 4.25. Hal seperti itu. Kalau dinonaktifkan, dia tidak akan diterapkan jadwalnya, tidak akan dijalankan. Selanjutnya setelah ini saya akan menjelaskan dari sisi prosesnya dahulu ya. Nah, kenapa saya menggunakan warna gelap seperti ini yang bukan warna terang. Ini kan warna gelap dari campuran warna ungu, hitam, biru, dan gradasi yang agak putih tapi tipis. Nah, itu agar tampilannya cocok digunakan saat user itu mau mengaktifkan lampu di suasana gelap. Nah, jadi menurut saya dengan warna seperti ini itu fleksibel, bisa digunakan saat di ruangan gelap, maksudnya suasananya gelap, atau suasananya terang juga masih oke, masih jelas, layout-layoutnya juga masih jelas, masih kelihatan. Di ruangan gelap pun juga tidak terlalu nyentrong, jadi lebih nyaman untuk mata. Dan saya buat simple dari layout-layout dan menunya agar user ya ini kan web kan bisa diakses lewat handphone juga. Jadi ini kan bisa diakses lewat dalam bentuk handphone gini, itu masih bisa. Nah, ini kan fleksibel, jadi tampilannya itu simple, tapi tetap ada estetikanya. Nah, kayak misal font-fontnya ini saya buat ngambil yang font-font simple, nggak terlalu ada banyak kaki misal, ada banyak cabang sini, ada banyak garis-garis gitu enggak. Jadi pokoknya mengutamakan kenyamanan user dan jelas dalam dibacanya. Nah, nama di view login ini ada kita pakai position, kita lihat dari sini juga. Nah, di sini ya, ini awal halaman login, ini untuk halaman login dan halaman login. Di sini kita pakai position relatif agar layoutnya ini berada di tengah ini dari childnya. Terus main height-nya ini 100 viewport, berarti minimal tingginya itu 100 ini VH, terus ada color. Nah, colornya ini ambil dari variabel yang sudah kita buat dari CSS. Nah, ini ada di variabel FB. Nah, di sini variabel FB warnanya berarti sekitar putih tapi ungu tapi agak putih. Nah, di sini color dari teks, maksudnya itu color dari teks yang ada di sini ya, yang ada di halaman login ini. Terus ada overflow hidden. Nah, di sini ada overflow hidden. Terus pakai background gradient. Di sini kita lihat di bagian view login. Nah, di bagian view login ini ada radial gradient, maksudnya kita mau membuat gradient dengan transparannya 70, terus ini ada 1200 di
minus 10% atau minus 10% dan minus 20%. Dan minus 10% ini 1200 px, tadi di lebar 1200 px dan 700 px, di 700 px itu tingkatnya minus 20%. Sini ada radial gradient juga, sama 900 dan 600 pixel di 110, 900 pixelnya 110 tingkatnya, dan minus 600 pixelnya minus 10%. Transparannya 70%, dan linear gradientnya itu 180 derajat, artinya atas ke bawah, makanya gradientnya kayak seperti atas ke bawah. Gradientnya ini memutih, terus di bawah itu hitam. Ini ada 0%, yang ini yang warna agak hitam ini 100%. Nah, yang ini 0%, yang agak kebiruan, makanya ini gradiennya dari biru ke hitam. Terus kita lanjut ke bagian background. Nah, di sini background itu ada posisi absolut untuk semua elemennya itu absolut, nanti bisa ditaruh di halaman ini, kita bebas naruhnya di mana letaknya. Terus ada inset kalau 0 itu dia kecerahannya itu sangat gelap, jadi kalau diberi inset 0 ya ada kecerahannya sedikit. Terus pointer event itu none, jadi di sini itu pointernya tidak ada. Lalu ada background sama kayak tadi, di bagian background yang sini. Nah, ini ada 2 lapis background untuk gradiennya ya. Terus ini ada fiddle blur, makanya di sini sedikit blur, ada blurnya di segi 0,5. Terus kita lanjut ke bagian brand. Nah, di brand nanti di sini kita pakai position relatif. Nah, itu position relatif, jadi bisa ditaruh di pinggir sini, kita letakkan di pinggir situ. Terus ini display flag, agar ini brand dan logonya itu sejajar. Alignment to center itu biar sejajar ke tengah, maksudnya rapi sejajar menengah ini ya. Ini ya dari penempatannya. Terus ini ada gap 10 pixel. Nah, ini untuk gap antar logo dan namanya. Jadi ini child, gap antar child di dalam div ini, di dalam kelas ini. Terus ada font weight, ini untuk ketebalan. Untuk ketebalan dari teksnya, judul teksnya, judul brandnya. Terus ini ada padding. Nah, ini padding itu untuk memberi ruang di layout, ya, layout ini. Jadi ini ada ruang atas sini sama bawah 16 pixel dan 22 pixel. Yang 16 pixel itu atas bawah, yang 22 itu kanan kiri. Terus ada font weight nanti, terus font weight ini variabel ya, sudah ditentukan nilainya di root tadi. Terus ada letter spacing, ini kayak jarak antar huruf, ini 0,2 pixel. Terus ada index, ini untuk agar child ya, elemen yang diberi kelas ini itu ke atas, enggak paling bawah. Terus ini ada logo flow, logonya pakai posisi relatif, tetap sama kayak sebelumnya, posisi relatif. Displaynya in text, itu agak sejajar terus, enggak drop ke bawah. Terus ada align center sama, justify consent center ini untuk ke tengah. Terus kita lanjut ke before. Nah, di sini ada, kenapa kok pakai before? Di sini kalau kita lihat itu ada kayak gradient ya, di belakangnya itu ada kayak shadow gitu. Jadi untuk before ini di bawah elemennya itu kita bisa beri
kayak efek atau konten tertentu. Nah, di sini kontennya itu shadow ya. Lebih ke arah shadow dengan width 52 dan 5 pixel dan peak 25 pixel sekitar ya gambar tadi. Hampir mirip dengan gambar tadi itu ukurannya. Ini gambar tadi kan ini 48 pixel. Tapi kalau before ini lebih besar. Jadi kan shadow-nya emang lebih besar, lebih keluar. Terus ada border radiusnya 50% karena bulat shadow-nya. Terus, nah ini ada background-nya radial gradient dari warna warna shadow-nya tadi, radial gradient. Di sini background radial gradient. Nah, di sini ungu terang di tengah, yang ini ada di tengah itu ungu terang, terus pitch transparan dan medium. Di tingkat kecerahannya 0%, yang ini 35%, yang pitch transparan 5%, itu yang paling dominan. Terus ada filter blur, jadi agak blur, agak blur, dan Z indexnya 0, agar lebih di bawah dari brand image logo tadi. Nah, ini image logonya 1, terus posisinya relatif, border radiusnya 50%. Sebenarnya ini nggak terlalu bermalu, displaynya block karena memang dia akan berada di atas, menutupi elemen di belakangnya tadi. Terus ada width 48 pixel dan 48 pixel ukuran dari logonya. Terus ini ada logonya Lumio, pakai color ini, font size-nya 35 pixel, dan text shadow-nya ini untuk memberi shadow dari teksnya itu. Lanjutkan ke bagian di logo ya. Logo ini pakai position relatif. Tadi sudah logo, terus kita sekarang ke bagian image. Nah, di sini image-nya 48 pixel, width-nya, height-nya 48 pixel, display block, memblok dari apa namanya shadow yang telah dibuat di before. Terus ada border radius 50 pixel, gambarnya position relatif dan tingginya 1. Terus di sini ada brand text-nya warnanya FFF ini ya. Terus ada font size-nya 35 pixel, lalu ada text shadow-nya pakai 0, 1 pixel dan 0, dan ini hitam, warna hitam. Terus di sini kita pakai lanjut ke main layout-nya, ada ke center. Nah, ke center ini pakai posisi relatif juga, biar elemen-elemennya itu bisa diatur sebebasnya. Terus ada Z index, timbulnya 1, terus ada min height, nah ini 100 ya, terus dikurang 64, dikurang atas dan bawahnya ini. Terus ada display grid, ada plus items start center, jadi berada di center ya, tengah. Terus ada paddingnya itu 4 billboard. Nah, kayak gini dari lebar layar. Terus ada card, di sini card untuk tempat dari pengisian inputan loginnya. Nah, di sini ada width 100%, max width-nya 480, biar nggak terlalu lebar. Ada max-nya, terus ada background-nya pakai card, variable card, terus ada border 1 pixel, ini makanya tipis, pakai variable card border warnanya. Terus ada radius. Nah, radius di sini
pakai buat buat agak bulat gitu, apa ujung-ujungnya. Terus paddingnya atasnya 28, kanannya 28, bawahnya 30, dan kirinya 28. Terus ada box shadow-nya, shadow dari elemennya itu pakai ini shadow-nya. Terus ada pakai variable shadow LG, terus backdrop filternya blur, biar bawahnya ini agak blur itu. Terus saturate-nya cerah, nah, makanya ada blurnya, agak blur. Terus kita masuk detailnya ini marginnya 0, atas kanan kirinya 0, bawahnya 6. Terus font size-nya klaim 36 pixel, ambil 36 pixel berdasarkan lebar layar. Terus font width-nya, ketebalan fontnya ini pakai 700 ini. Terus letter spacing-nya 0,2 dari untuk jarak hurufnya ini. Terus colornya pakai FFF putih. Nah, terus lalu di sini ada subtitle, margin bawah, margin bottomnya 22 pixel, yang lainnya 0. Ada colornya muted ini. Terus di sini ada view logo form, width-nya 100 biar full ke parent-nya. Terus ada fieldnya 5, fieldnya relatif, lagi bottomnya 16 pixel, 16 pixel. Terus ada email di dalamnya. Itu ada nih field input, bentuk input, ID-nya email untuk mengisi emailnya, bentuk inputan. Nah, di sini ada WebKit shadow untuk WebKit ini untuk di browser Chrome. Shadow-nya 1000 pixel shadow. Jadi warnanya ini bergantung dengan warna yang sudah kita tentukan. Terus WebKit text fill-nya ini juga warna putih. Terus transition-nya ini, transition untuk ini ya. Nah, terus kalau fokus ada bordernya yang ada cahayanya, ada shadow-nya, background-nya ini. Terus di sini ada width. Nah, ada outline-nya 0, nggak pakai outline. Kalau dipencet kan nggak pakai outline karena sudah pakai yang shadow tadi. Fokus sudah kita buat sendiri, custom. Terus bordernya 1 pixel tipis. Terus width-nya 100%, height-nya 52%, 52 pixel, color-nya putih, background-nya filled, border radiusnya udah pakai ini berapa ini? Border radiusnya 12 pixel, padding-nya atasnya 22, bawahnya 14, kanannya 14, bawahnya 10. Transisinya ini border color, transisi warnanya, nah transisi itunya. Terus ada box shadow kita pakai. Terus di sini email address-nya kita pakai address position sama sih. Ini sama ini kan sama. Ini kita ke sini. Nah, ke sini.
Di sini kita pakai member display flex karena ini ada dua elemen. Di sini ke row dulu ya. Di sini ada display flex, terus pakai space between tentunya biar jarak antara elemennya itu saling berjauhan. Display item center gapnya 12 pixel sedikit, terus marginnya 4 pixel yang atas, kanannya 0, kanan kiri 0, 18 pixel untuk bawah. Terus sini ada remember ini display flex juga sejajar dengan icon bullet ini. Terus align time center gapnya 8, ini 8. Terus user select none, colornya ini. Terus di checkboxnya ini ada, kalau checked ini ada bordernya transparan, border backgroundnya ini linear gradient, juga masih box shadow-nya ada shadow-nya. Nah, ada remember input. Kalau appearance nonce ini bisa biar kita buat custom ini ya, pakai ini. Terus width-nya 20 pixel, height-nya 20 pixel, radius-nya 8 pixel, bordernya 2 pixel solid, ada bordernya sedikit, relatif transition-nya 0,18. Nah, saat tidak ada, dia, nah ini background-nya ganti ini, bordernya tetap 2 pixel solid. Lanjut yang forget password link, berbentuk link, dekorasinya non biar nggak ada garis, tapi kalau saat di ini baru ada tadi fokus atau hover. Terus colornya itu font weight-nya 600 tebel. Lanjut ke bagian tombol sign in ini ada width-nya 100 memenuhi pattern-nya. Terus ada height-nya 50 pixel, display in flex, terus align item-nya center di tengah ya, align item di center. Terus distributed content center juga, bordernya nggak ada, border radiusnya 16 pixel, ya 16 pixel. Terus font weight-nya agak tebal, ini 700. Terus letter spacing-nya 0,2 pixel, jadi mepet hurufnya. Terus kita pakai colornya putih, background-nya linear gradient, masih background dari tombolnya. Terus colornya, terus box shadow-nya ini, terus kursornya pointer, jadi kalau di hover itu kursornya berubah jadi tangan gini, biar itu menandakan bahwa itu tombol. Terus ada transitionnya 15 second transform ke filter, dan box shadow-nya. Nah, jadi kan pas di over itu ada transisi bercahaya dan sedikit ke atas itunya apa namanya, tombolnya. Lalu di bagian bawah sini ada note. Nah, ini biasa note-nya, ada styling gimana, cuma biasa. Nah, akhirnya kita masuk ke bagian, oh ini kalau kita salah, inputnya salah, kita akan mendapatkan notif dari Firebase karena ini sudah diintegrasi dengan Firebase. Nah, user, nah kita masuk ke dashboard user. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang CSS yang pakai juga, mulai dari nah, oke, kita lanjut ke bagian CSS dari dashboard user.
Nah, pertama sini ada topper ya, topper atau navbar. Nah, di bagian kiri atau left-nya itu ada display flex, sejajar ya sejajar, marginnya 90, margin kanannya 90 pixel, ini biar ada margin kanannya 90 pixel. Terus ada align item center dan gapnya 5 pixel. Gapnya ini 5 pixel. Terus ada yang di kanan, yang di dalamnya dulu, logonya sama kayak tadi sih, hampir sama kayak tadi. Glow, terus pakai ini, pakai before, sama kayak di halaman login tadi. Terus ada, nah logonya ini pakai tulisannya ini pakai font size-nya 25, font-nya outfit, font weight-nya 700 akademik, background-nya ini pakai linear gradient. Jadi nanti ini color-nya di transparan, terus dia pakai background. Nah, background-nya di clip text, jadi background-nya untuk teks saja. Jadi hasilnya tulisannya itu berbentuk clip, hasilnya tulisannya itu memiliki warna gradient dari background tadi. Nah, lalu ada filter drop shadow ini sebagai kayak shadow aja sih untuk tulisannya ini. Di kanan ada toggle ini, sama ada kelasnya dulu, div-nya, parent-nya ini top, parent-nya right ini ya, bagian kanannya ada display flex, biar sejajar semua. Terus align item center, gapnya 12 per child atau elemen child-nya. Terus di dalamnya ada dua ya, yang bagian sini dan sini. Nah, di sini ada toggle cell. Nah, kalau di toggle cell di sini ada all label. Saya juga pakai flex, gapnya 12. Ini ada label. Nah, sini ada bulb, ada kelas bulb. Di sini merupakan apa namanya? Kayak emoji ya, emoji lampu yang warnanya agak kuning itu. Tapi di sini kita beri filter grayscale 0,7 dan opacity-nya 0,54. Jadi filter abu-abu gitu sehingga warnanya itu menjadi abu-abu seperti lampu mati. Nah, makanya kalau dinonaktifkan itu lampunya warnanya nyala gitu. Kalau dipakai filter ini lampunya warnanya ya gelap atau menjadi abu-abu. Terus ada transisi filter. Transisi dari filter ini 0,25, opacity-nya 0,25, exposure-nya 0,25. Nah, ini gunanya saat nanti di transisi, saat misal ada interaksi dari tombol ini, nah dia tekan transisi filternya itu dihapus. Tapi ada efeknya nggak langsung sempat-sempat ganti, ada waktunya 0,25 jadi halus. Terus sini ada all off. Nah, ini untuk teksnya sini dipakai CS untuk dimanipulasi agar ganti hurufnya, kata-katanya. Terus ada toggle ini ya, toggle buttonnya. Nah, sini double bill, sini pakai W, ya ini variabel aja sih, nanti kita gunakan di bawah sini. Ini 70 dan 32, width-nya 70, height-nya 32. Posisinya relatif, terusnya relatif soalnya nanti di atasnya, di after, nah di afternya itu ada bulatan ini, makanya itu di bawahnya posisinya relatif. Terus di afternya nanti bulatan itu absolut, biar bisa kemana aja, bisa
Dan toggle bentuknya gini ya, bisa ke kanan, bisa ke kiri, helmnya bisa bebas letaknya. Di sini ada width var pada ini 70, yang atas ini bordernya 0, nggak ada border radiusnya 99 biar melingkar full. Terus backgroundnya linear gradient, pakai gradient. Terus block shadow-nya ini pakai 08,22. Oke, ini shadow. Kita pakai ini ya, 0,8 pixel, 22 pixel. Terus ini X sama offset X, offset Y. Terus ini blurnya, makanya agak blur dari shadow-nya tadi. Terus kita lanjut aja ke bagian overflow hidden. Overflow-nya kelihatan. Terus cursornya pointer, cursornya berubah jadi tangan. Terus colornya transparan. Nah, di sini ada konsesnya 0. Masuk after, kan colornya kenapa transparan, biar ini nggak ada teksnya, itu nggak kelihatan, cuma bentuk toggle, tapi nanti teksnya ini buat acuan dari JavaScript nanti. Nah, afternya itu absolute tadi, untuk buletan di dalamnya ini absolute 4 pixel, topnya 4 pixel, topnya jarak atas dari atas ini 4 pixel, dari kiri 4 pixel juga. Terus width-nya 32 pixel kurang 8 pixel. Kenapa kok dikurang 8 pixel? Ya karena atasnya 4, bawahnya juga 4. Atasnya 4, kirinya juga 4, bawahnya juga 4. Jadi dikurang 8 pixel agar berada di tengah-tengah ini. Nggak mepet ke atas, nggak mepet ke bawah. Terus border radiusnya 50%, UR bentuknya bulat, pakai warna putih, box backgroundnya, terus box shadow-nya kayak tadi, RGBA 0025, tipis putih. Terus translate nya 0, berada di paling ujung kiri, startnya itu 0. Di saya parents-nya paling berarti startnya di kiri itu ya pokoknya. Terus transisinya transform 0,28 second. Cubic Bezier ini 0,21, 0,361, itu biar efeknya itu halus, kayak cepat seret tapi nanti tambah gitu. Nah, terus ada will change transform, ini jadi menandai bahwa elemen itu nanti akan bertransform. Jadi website sudah tahu dan memaksimalkan optimasi di bagian elemen yang sudah ditandai dengan ini. Nah, ini saat kita pencet sini ya. Nah, ini makanya ada toggle fill, ada area preset true. Tadi kan area preset false ya. Ini kan false. Nah, false. Kalau true, nah dia akan translate count varnya 70 pixel kan, plus var hanya 32 pixel. Nah, nanti akhirnya dia berada di 72 kurang 30, 70 kurang 32 kan sekitar 438 ya. Nah, 38 itu berada di sini, karena tingginya kan ini, tingginya kan sini, berarti nanti tingginya kan, nah sini 32 pixel di sekitar sini, jadi urutannya akhirnya di sini.
Terus kita lanjut ke bagian page-nya. Nah, page-nya ini pakai display inflag inline, jadi terus nggak akan turun. Jadi kalau inline itu akan baris, tidak akan jadi, nggak akan berubah baris. Terus elementum center, paddingnya 6, padding atasnya atas bawah 6, kanan kiri 10, bordernya 99 pixel biar jadi bulat. Terus font weight-nya 600 tebel, white space no wrap ini biar dia nggak turun, jadi masih ada kemungkinan turun. Jadi ini kalau ini tuh nggak mungkin turun, akan tembus. Terus ada backgroundnya 0,25, backgroundnya 255, ini putih tipis. Background dari ini putih tipis, agak transparan. Terus ada color ini, terus shadow-nya agak kehitaman. Nah, terus di sini tombol lockout ini pakai gray ya, BTN warna gray. Backgroundnya itu linear gradient, agak warna abu gitu. Terus ini juga colornya putih dasarnya, tapi ada gradiennya. Nah, kalau button pakai ini juga, position relatif, display-nya inflex juga. Nah, ini top center, terus jadi content center juga, di tengah sini, gapnya 0,5, tapi ini sebenarnya nggak dipakai, yang gapnya ini karena sejauhnya 1 jadi nggak kelihatan. Terus paddingnya 0,65 rem, 1,1 rem, 17,6 pixel. Root radius sama radiusnya biar bulat. Font weight-nya 700, letter space-nya 0,2, misalnya pointer. White space no red biar selalu nggak turun teks elemen dalamnya. Terus di sini ada ini nggak kelihatan untuk JS. Nah, kita masuk ke body-nya. Nah, body-nya ada yang sidebar dan ada yang main. Nah, untuk sidebar sendiri ada 3 elemennya. Nah, pertama di sidebar ini ya, kan ini pakai backgroundnya ini kan sidebarnya. Bordernya 1 pixel tipis. Terus border radiusnya ini 22 pixel, paddingnya 12 pixel, padding semua ya, kanan kiri atas bawah. Variabel shadow, untuk shadownya ini pakai RGBA, jadi agak tipis shadownya, tipis. Terus di bagian dalamnya display flex pakai column biar ke bawah nggak sejajar tapi ke bawah bentuk kolom. Gapnya 8, ntar ini 8. Terus di dalamnya ada 3 elemen. Ada 3 menu pertama ada dashboard. Nah, saat ini kan dashboard aktif. Nah, kalau aktif itu linear gradient, warnanya ini ya, linear gradient 180 derajat. RGBA ada 2 lapisan warna. Jadi ini dari atas ke bawah 180 derajat gradiennya pakai 2 lapisan warna. Ada warna yang putih tipis dan ada warna utamanya. Warna utamanya itu warna utamanya itu RGBA 225 0,12 ini. Dan warna utamanya yang ini var lapisan kedua ya, yang linear gradient 90 derajat ini warna biru gitu. Terus yang gradiennya yang ini RGBA sama dari tipis, warna putih tipis. Terus ada padding box. Nah, ini buat padding box itu ada yang di dalam selain border, terus yang border box,
itu yang di luar. Border box-nya itu ada warna tersendiri. Jadi saat bordernya ini transparan, nah bordernya mengambil warna dari border box tadi ini. Jadi terlihat nyatu gitu. Bordernya atau pixel solid, box shadow-nya 0. Pakai ini box shadow-nya sama seperti yang tadi. Terus, nah ini ada bagian yang setting aja nggak aktif. Jadi kalau nggak aktif ya ini 10 pixel tadi ini ya udah termasuk ya ini. Jadi ini termasuk, cuma ini yang ini dihapus. Kalau aktif ini backgroundnya yang setting kan dihapus, pakai yang lebih spesifik yaitu aktif. Nanti backgroundnya yang ini yang nggak biru itu tidak dipakai. Terus yang bordernya juga ganti, box shadow-nya juga ganti, agak terang kalau sedang diklik. Fokus. Kalau enggak ya pakai yang ini, backgroundnya biasa. FF ini putih, ada putih tipis, ini juga putih. Terus pointer, cursor tetap ada pointernya, jadinya 10, 12. Nah itu 10, 12. Terus ada border 1 pixel solid, bordernya 1 pixel solid dengan warnanya putih tipis. Back shadow-nya var, shadow SM, user select-nya 0. Itu yang di select. Terus sama ya, yang bawah-bawahnya juga sama. Jadi kita langsung masuk ke bagian main. Nah, di main ini kita ada kelas main ini sendiri, terus kita kelas main ini untuk JS saja, pengenalan JS nanti. Nah, di sini ada view, user view, ini juga untuk ID untuk JS. Nah, di sini ada H2 class section. Font width-nya 700, agak tebal, font size-nya 1,25 ring atau 20 pixel ini. Ada marginnya 0, margin bottomnya 12 pixel, yang lain 6 pixel. Terus di bawahnya kita lihat ada 3 elemen ya. Nah, ada list, class list ini, nah kayak ini ya, class list. Nah, yang display text, tapi ini kolom karena bentuknya kolom gak sejajar. Terus gapnya 12 antar elemen child-nya, 12 ini 12. Terus di dalamnya ada satu card ya, kelasnya yang row. Nah ini flex, device-nya flex, berarti isinya itu flex semua, flex itu sejajar semua. Terus ada align item center, seperti biasa, jadi di contrast between ini alamat elemen child ini dengan yang ini itu saling berjauhan. Gapnya 10 pixel, ada sedikit gap sini, backgroundnya kayak card, FFF putih. Ini ada bordernya itu border RGBA, di tipis ada transparannya. Terus border radiusnya 16 pixel, jadi agak bulat. Headingnya 12 yang atas bawah, kanan kirinya 14. Box shadow-nya juga pakai RGBA, ada saturasi transparansi. Ada juga 0, offset 0-nya, 6 pixel yang Y, terus ada blur-nya. Jadinya makanya ini ada agak blur sedikit shadow-nya. Terus di dalamnya ada lampu. Nah, di sini dalam call tadi display flex juga ini ya, sejajar juga flex, enter juga, gapnya 8 pixel.
Terus di sini ada lampu satu. Terus di bawah sampingnya ada badge. Nah, badge-nya sama kayak tadi sih sebenarnya. Border radius, font weight-nya 600, tebal, inline text agar nggak turun. Terus align center, paddingnya 610, 99 biar bulat. Miripnya tadi. Kalau badge sih mirip-mirip semua. Ini ada badge. Ada badge offline juga. Nah, di sini ada rem count. Ini sebenarnya sama yang atas tadi ya, hampir mirip. Nah, kita lihat ini. Nah, oke. Nah, ini display text kan sejajar, gripnya 12, dalamnya ada off, sama kayak tadi sih. Outputnya 20 pakai yang teknik tadi filter. Terus yang ini juga sama, ada afternya sama, font size-nya overflow hidden, posisinya relatif, dan afternya untuk bullet yang ini absolute 44, top 4, 4. Jadi saat diklik juga nanti ada, kalau true ya nanti ini geser ke sini, transformnya, translate-nya geser ke kanan, yang L yang tadi. Terus bawahnya juga sama, yang beda di yang ketiga karena ada slidernya. Nah, slider ini nanti ini juga sama ya, ini cuma ganti ada persenan, ada CS-nya di situ biar bisa ganti persenannya. Nah, ini nanti hubungan dengan CS data role ini. Terus sini ada untuk, nah ini ada slidernya pakai firmware web ini. Pas firmware web ini untuk akses ke slidernya di JS. Untuk stylenya kita dalamnya ini pakai class range. Nah, range ini ada track, warna dasarnya itu track ini yang ada warna kuningnya ini, dan yang fill itu yang ada warna kuningnya ini tapi pakai gradient. Nah, jadi ada yang cerah atau gelap. Terus appearance none ini buat biar yang asli bentuk default dari input untuk slider ini nggak diganti dengan yang custom. Ya, default kan ini yang custom. Terus width-nya clamp 40 viewport, 478 pixel, ini disesuaikan dengan viewport layar. Idealnya yang ini min-nya yang 220 pixel, maksnya yang 520 pixel. Kalau layarnya kecil, point minimal 220 pixel. Terus ada height-nya, ketinggian dari slidernya 10 pixel. Background-nya ini maksudnya variabelnya bahkan pakai fill. Nah, itu 0 kalau 0% sampai kalau 0% 0 sampai 100% itu tergantung fill ya. Jadi kalau fillnya nggak ada ya 0 pakai 0 kan. Nah, kalau 0% ya no repeat, jenis gradiennya itu nggak di repeat. Nah, terus ada variabel ini lapisan ya. Jadi di background itu ada lapisan 1 sama lapisan 2 nih. Lapisan satunya yang kuning, lapisan belakangnya itu yang variabel yang pakai yang warna yang ini. Nah, warna yang di variabel yang atasnya kalau 0 ya. 0 kan nggak kelihatan. Nah, kalau misal ini 1, ini berapa 5%, berarti kan 5%. Nah, kalau 15% misal. Nah, 15% itu pakai variabel warna background yang fill ini gradient yang kuning. Jadi yang di 15% itu ya ini warnanya. Nah, startnya kan 0, startnya yang paling kiri. Nah, ini ada hubungannya dengan ini juga. Nanti
ditentukannya background size-nya itu pakai ini. Jadi background size-nya variabelnya 0 misalnya kan 15, kalau nggak ada ya 0. 15 kali 1% kan 15%, nah, berarti 15% dari 100%. Nah, 15% dari 100% kan ya sini, 100% kan sampai sini, 15% sampai sini, terus yang sisanya auto, sisanya diisi sama background yang absen kedua. Terus ada beberapa radius tadi, outline-nya known, kalau di pencet ini nggak ada outline. Nah, outline-nya known, bordernya 1 pixel, bordernya tipis, 1 pixel solid, ini tipis, putih tipis, ada shadow-nya, ada kehitaman di sekitar itu, agak blur. Nah, inset, offset, XY, insetnya, offsetnya X-nya 0, satunya Y itu, 1 pixelnya Y, jadi agak ke bawah, jadi vertikal ya, gradiennya, apa, shadow-nya, terus ada blur-nya itu 0, nggak blur, full, terus agak putih tipis ini ya, putih tipis. Ini sama juga, ini masih sama seperti yang tadi, pakai CS juga. Oke, kita lanjut ke sekarang bagian rooms. Nah, di rooms ini ada 3 elemen. Nah, ini sebenarnya bisa tergantung dengan apa yang admin buat. Admin di tampilan di role admin nanti kan bisa buat rooms. Nah, kalau roomsnya banyak ya berarti ini cardnya banyak. Jadi fluktuatif, dinamis, enggak statis. Cardnya hanya 3 saja. Nah, di rooms ini ada class main itu CS, ini juga CS. Nah, di sini ada section itu titelnya pakai H2. Nah, di sini pakai font weight-nya 700, ketebalannya 700, font size-nya 1,25 atau 20 pixel, margin bottom-nya diatur 12 pixel, terus bawahnya ada card. Nah, cardnya ini MB16-nya itu maksudnya margin bottom-nya 16 pixel, terus main card-nya di ini ada padding-nya, padding card-nya itu 18 pixel. Nah, ini ada card, ada cross card, ini ada VCS-nya sendiri, ada background-nya linear gradient to bottom right, berarti ke kanan bawah. Untuk RGBA tipis, putih tipis, putih tipis. Untuk padding putih tipis, dua lapisan ya. Ada blue bottom right ini sama ada yang putih tipis ke padding box. Nah, yang warna utamanya ini warna ini ada biru itu, yang linear gradient yang warna utamanya di border box. Dan untuk yang di border box-nya itu putih tipis, jadi nanti pas di bordernya itu transparan kayak tadi teknik tadi, biar nyatu dengan boxnya, apa warna dari boxnya. Jadi bordernya itu di transparan dan ngambil warna dari backgroundnya. Terus border radiusnya ini 2 pixel pakai variabel, box shadow-nya ini variabelnya 1. Nah, ini pakai RGBA hitaman gitu. Terus background filternya ada blur, temperaturenya 140%. Nah,
headingnya ini sudah ngambil dari yang atas, dari main card tadi. Jadi lebih spesifik yang ini. Jadi ngambil yang pakai yang di dalamnya ada basecamp, ada namanya, nama kamarnya, ini sejajar ya, ini kan sejajar. Jadi flex ya, pakai flex, capnya 10, nya center, justify space between jelas, karena ini yang elemen 1, elemen 2 nya saling berjauhan, margin bottom 8 pixel, terus ini ada juga di dalamnya ada child lagi, child element lagi, flex lagi, terus nah ini pakai section di dalam room name, ini enggak ada CSS-nya sih. Terus yang ini baru ada pakai page, pakai class page, terus ini rongkon buat JS, tamu beberapa, total lampunya ada berapa. Terus di sini ini sama persis sama kayak tadi, kayak sebelum-sebelumnya. Tapi ini acuannya pakai green head. Cuma green head ini buat acuan untuk JS-nya, mengenali untuk peletakannya di div di sini. Dia mengakses kelas BTN green head dan BTN red head ini. Terus di sini, nah ini peletakan yang ada di JS dan di sini tidak ada, sebenarnya tidak ada, karena itu pakai template ya. Di sini kan tidak ada di bagian, nah tabel user, nah di sini kan nggak ada, adanya yang tadi BTN red dan BTN green. Nah mengambil dari MacTotal di sini. Nah di fungsi ini dia buat yang user, nah dia buat div dan isi kelasnya, isi pakai kelas apa, ini buat div, buat elemen div, terus di dalamnya ada kelas Dr. Cell, terus ada pakai urut dataset true atau false, untrue kalau nggak ya false, terus ada labelnya, dokumen div tadi dimasukkan ke label, terus buat class lagi label class name label, jadi kayak gini. Nah, ada label, di dalamnya ada class label, terus dalamnya lagi ada span, di dalam label tadi ada span. Nah, ada span plot. Nah, sebenarnya ini sama sih buat kayak buat di yang di dashboard tadi, cuma ini dibentuknya lewat JavaScript. Dibentuknya otomatis lewat JavaScript karena kan ini dinamis ya. Jadi setiap nambah room ya buat elemen card kayak gini. Kalau ada room lagi nambah lagi gitu. Jadi nggak statis hanya 3 saja. Jadi ya ditaruhnya ke JavaScript sesuai dengan berapa yang dibuat oleh admin nanti. Kita lanjut di sini pakai sama ya flex, ini ada flex ini, terus ini juga flex sejajar, ini pakai page, ini pakai class page tadi, terus ini juga pakai yang sebenarnya kelasnya tetap sama kayak tadi, semua sama tetap kayak bubble cell ini juga sama. Ini kan untuk flexnya, terus di dalamnya tetap label, pakai margin bottom, margin bottom, dan knowledge space biar nggak turun, tetap sejajar. Ini kan pakai class book sama yang tadi, ini captionnya sama kayak tadi, bisa diubah
Katanya pakai class tag caption yang diakses via JavaScript. Nah, terus di sini ada flags from chips. Nah, ini juga bergantung pada yang kita buat tempatnya saja, ya, div-nya saja, dan isinya itu ya diatur lewat JavaScript. Ya di JavaScript-nya. Nah, di bagian sini ada mengakses ke div room JavaScript, kelas JavaScript tadi. Di sini ya, ada kelas room chips ini. Nah, di sini diakses, terus ada device online. Terus di sini kalau misal setiap member dicek ada lampu atau enggak. Kalau di sini kalau ada, dia akan buat span, jadi kayak misalnya kayak sini ya, ini kan nggak ada ya. Nah, jadi nggak ada ya, dia milih yang class hint. Nah, makanya kalau di sini kita lihat ada yang else, itu ada span class name hint. Nah, kalau di class hint, nanti dia keluarnya itu belum ada lampu span text konteks gitu, ada lampu. Kalau beda kalau yang bawah, kalau yang kedua. Nah, kalau yang kedua ini kan ada lampunya. Dia akan buat div flags kayak ini, buat div lagi, terus pakai bentar, yang ini ya, yang ini salah. Nah, yang ini. Bentar. Nah, dia akan buat span sesuai dengan lampu yang diinput. Span for each ini loop ya tadi. Nah, kalau span terus page-nya ini on atau enggak. Kalau on true, kalau enggak ya enggak ada kelasnya. Karena kalau blue kan nanti berbeda warnanya, itu jadi agak kebiruan dari page-nya itu. Tabel name-nya sesuai atau on atau enggak. Kalau on ya on, kalau enggak on ya off. Oke, ini on atau on, kalau enggak ya off. Terus sama sih swap insert span online ya, untuk yang online atau offline-nya. Terus ada bagian ini ya yang online. Kalau state-nya online green, pakai page warna green. Kalau offline pakai yang red. Terus yang di bagian sininya juga sama seperti yang sama. Ini sama sih mekanismenya. Jadi masih sama sih itu. Sekarang kita masuk ke bagian schedule. Dari tampilan yang terakhir di halaman user. Nah, di sini ada kelas main, sama di kelas main ada seperti tadi, ada judulnya itu schedule pakai yang tadi H2. Terus nah ini get list ini juga kalau kita lihat di sini itu nggak ada ya. Nah, kita ada di HTML-nya itu nggak ada karena ini juga dinamis. Nggak ada di template juga nggak ada, jadi nanti keluarnya ya di bagian user app. Nah, di bagian view user ini, nah makanya di sini kan view user view. Nah, view itu bagian, nah ini view kan kelas main. Nah, di view ini kita buat state list. Kalau kita cek di sini, ini ada pembuatan dari div-nya. Nah,
Kita cek di sini ada useGetList dengan class list. Nah, di sini ini buat kelas, buat div, ada dua section detail. Nah, schedule-nya ini ada ID-nya useGetList seperti yang sini kan, ID-nya useGetList, ada dua section detail, namanya schedule, buat ID useGetList dan class list, pakai class list. Nah, kalau misal itu window view-nya schedule ya, jadi nanti sistemnya dibahas di JS. Nah, ini ada class item. Kalau kita cek di class item, di sini ada class item. Ini sesuai dengan ID-nya, sesuai dengan yang ada di Firebase-nya. Kalau ada database-nya buat ada schedule baru, ya dia ID-nya baru lagi. Ya, ID-nya sesuai raw ID ini yang diambil dari Firebase. Lalu terus ada class flags, class flags. Nah, kalau kita bahas JS-nya dulu, ini pakai di display flags ya. Terus align itemnya center, terus space between kayak biasa, gapnya ada gap 12 pixel, terus bordernya 1 pixel solid, bordernya tipis 1 pixel solid, putih tipis, terus border radiusnya agak melingkar nih, sekitar 16 pixel, paddingnya 12 pixel atas bawah, 14 pixel kanan kiri. Terus box shadow-nya ini pakai variabel yang sudah kita pakai tadi. Nah, di sini ada lagi untuk ini ya, untuk tulisannya ini. Nah, ini ya juga pakai flex, gapnya 10, dalamnya juga ada tulisan 2240 ini, node web. Nah, node web itu selalu nggak bisa turun, selalu sejajar, horizontal. Ini juga sama. Terus di sini juga sama. Pakai page screen, warnanya aktif, soalnya kalau aktif dia ganti ke red. Jangan ini kita lihat kalau misalnya dia aktif, dia ke gray. Terus yang di sini ini ada bedanya schedule, nah bedanya pakai ini, DSS yang ini. Ini dibuatnya dari sini kan, persis ada button, BTN schedule, terus BTN, ada BTN schedule, sama. Nah, sekarang kita bahas sedikit dari JavaScript-nya. Contohnya saat ini kita mengklik menu-menu dan menunya itu berubah. Nah, ini ya salah satunya menggunakan JavaScript. Nah, misalnya ini kita cari dulu apa yang membuat dia bisa ke-trigger. Di sini ada, contohnya sini ada cycling aktif, jadi kelas. Kalau saat dia diklik itu ada kelas yang aktif. Jadi kita coba cari yang aktif itu. Nah, di tampilan user nanti kan pertama itu saat kita landing ke halaman utamanya, halaman user atau role, misalnya user pasti akan dibawa ke user dashboard. User dashboard. Lalu saat dicek soal aktifnya ini ya, data view sama dengan view ini. Nah, itu akan
toggle all button, terus lampu-lampunya on off itu yang yang di atas, yang atas itu tetap, navigasinya tetap, dan kalau di sini kan navigasinya tetap. Nah, tapi untuk yang render usernya yang berubah adalah yang di window up view kalau misalnya ke dashboard. Nah, kalau misalnya ke dashboard, nah ini ganti ada kelas lain, yaitu judulnya itu dari dashboard. Terus ada lagi, nah kayak misal, jadi kalau ke dashboard ya, dashboard ini tampilannya yang keluar kan ini. Ada cross device, terus ada pengaturan lampunya, ada pakai ini TPL, pakai template yang tadi untuk lampunya. Terus kalau misal pilihannya adalah rooms, nah dia ya keluarnya yang rooms. Ini ya kayak misalnya nggak ada rooms, ya belum ada rooms, terus section detailnya jadi rooms. Nah, keluarnya itu yang rooms, terus text konten, misal di rooms ya. Nah, ini keluar semua, ada card, ada objek yang di dalamnya itu keluar semua. Nah, misal schedule, nah ini juga sama schedule yang tadi, dia buat kelas baru kalau ini nggak mengacu kemana-mana. Kalau ini kan masih mengacu, masih tujuh acuan, pakai ini pokoknya kalau rooms ini sama sih, sama-sama. Nah, jadi seperti itu misalnya untuk tombol sign in itu juga, tombol sign in itu juga pakai JS, mengarahkan ke bagian halaman utamanya. Ini ada login button. Nah, di login button ada event listener. Kalau Anda klik, dia ngecek email, password, nilainya berapa, terus login R. Nah, kalau misal ini ada login R ya, ada ID yang ini. Nah, ada ID yang ini. Kalau misal error, kalau misalnya error, ya loginnya gagal. Di sini ada, setelah di email masukkan itu ada Firebase Authentication, jadi di autentikasi dengan Firebase, autentikasi dengan Firebase. Nah, saat autentikasi Firebase-nya menunjukkan user, kalau misalnya nggak user, ya tetap di halaman login. Kalau misalnya user, ya keluar halaman usernya ini. User, nggak ada penanganan role-nya, jika bawah yaitu input email user, jadi role-nya juga dapat user. Jadi nanti yang web yang terbuka akhirnya yang user, untuk user. Nah, kurang lebih itu dari halaman yang saya buat. Mungkin habis ini ada demo bagaimana bagaimana cara kerja atau implementasi dari web ini. Nah, jadi di sini saya akan mendemokan bagaimana implementasi dari web ini sebagai untuk kontrol lampu. Ini saya menggunakan relay ESP32 sebagai microcontrollernya, dan ada modul AC dimmer untuk kecerahannya. Nah, kita sambungkan dulu ESP32-nya dengan power, lalu kita nanti bisa lihat di sini akan statusnya akan berubah. Misalnya kita refresh ya, jadi berubah sebentar. Nah, ini akan berubah menjadi online. Nah, saat berubah menjadi online, coba kita tekan sini. Nah, nanti lampunya akan nyala. Kalau misalnya kita off,
Nah, itu akan mati. Saya kita on ya. Nah, itu akan nyala, akan mati. Nah, ini juga bisa kita buat yang dimmer. Nah, yang dimmer ini kan kecerahannya sedikit ya. Nah, kecerahannya sedikit, kalau kita besar bisa kita terangkan lebih terang. Ini lebih terang ya, kita bisa atur kecerahannya lah. Misal kita di rooms, nah ini ada yang rooms tadi. Kalau kita pencet di rooms itu, ini akan nyala berbarengan. Nah, akan nyala berbarengan. Nah, kalau misal kita all on atau off, ini bisa semuanya nyala. Nah, langsung semuanya nyala, langsung semuanya mati. Nah, untuk yang schedule ini kita setting ke view admin dulu. Nah, di sini saya sudah tambahkan untuk jam 22.32, sekarang jam 22.31. 22.32 dia akan aktif all on. Kita tunggu jam 22, habis ini dia nyala sendiri. Nah, setelah jam 22.32 lampunya akan nyala sendiri. Ini kita memakai sistem NTP dari SP32 nya untuk mengakses real time jam pada saat ini. Oke, segitu saja dari demonya. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.